Shalom semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang profil GKS Jemaat Laboya dan sejarah singkat dari GKS Jemaat Laboya. Jemaat Laboya terletak di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat. Secara administratif, wilayah pelayanan Jemaat Laboya terdiri dari 1 kecamatan dan 3 desa, yaitu Kecamatan Laboya, Desa Kabukarudi, Desa Laboya DT, dan Desa Tanahnyale. GKS Jemaat Laboya juga memiliki letak dan strategi yang mudah terjangkau dari berbagai arah dan tempat. Untuk sejarah singkat berdirinya GKS Jemaat Laboya, GKS Jemaat Laboya adalah bagian dari wilayah pelayanan GKS Jemaat WK Bubak yang pelayanannya diatur oleh GKS Jemaat WK Bubak. Jemaat Laboya berdiri sendiri pada tanggal 21 November 1947 dan saat itu pelayanan sakramen dilayani oleh pendeta konsulen. Jemaat Laboya memanggil pendeta pertama yaitu Bapak Kahama pada tahun 1963. Namun Bapak Pendeta Kahama melayani Jemaat Laboya tidak terlalu lama karena dipanggil oleh Jemaat Wanokaka pada tahun 1967. Dan pada saat itu Jemaat Laboya dilayani oleh pendeta konsulen. Pada tahun 1963, GKS Jemaat Laboya memanggil pendeta kedua, yaitu Bapak T. Kadobo. Beliau dengan giat melaksanakan PI dengan administrasi. Jemaat melakukan pembinaan kepada anggota majelis jemaat dan kepada guru Injil, kaum awam, agar mereka dapat memahami tugas dalam melayani jemaat Tuhan. Kepada mereka dibekali dengan pengetahuan tentang Alkitab serta pemahaman mengenai tugas panggilan sebagai hamba Allah. Dengan demikian Injil semakin berkembang dan banyak orang percaya kepada Kristus. Melihat luas pelayanan di Jemaat Laboya yang meliputi 13 desa, maka pada tahun 1985 Jemaat Laboya mekar menjadi 2 jemaat, yaitu Jemaat Laboya dan Jemaat Rajaka. Jemaat Laboya meliputi Desa Kabukarudi, Laboya DT, Laboya Bawah, Welibo, sebagian Desa Patiala Bawah dan Desa Ronakala. Sedangkan Jemaat Rajaka meliputi Desa Rajaka, Ringurara, Watu Karere sebagai Desa Patiala Bawah dan sebagian Desa Laboya DT. Pada tahun 2000, Jemaat Laboya mekar lagi dengan berdiri sendirinya, Jemaat Gaura. Setelah pendeta Kadobo pensiun pada tahun 1980, maka dipanggil lagi pendeta ketiga, yaitu Bapak Umbu Denabili, menjadi pendeta Jemaat Laboya pada tanggal 3 Oktober 1979. Namun beliau tidak terlalu lama dalam pelayanannya di Jemaat Laboya karena kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Mamboro dengan alasan bahwa orang tuanya sakit. Kembali lagi Jemaat Laboya tidak memiliki pendeta. Pada tahun 1988, Bapak Pendeta C.R. Modu dipanggil menjadi pendeta Jemaat Laboya hingga pada tahun 1992. Setelah itu Jemaat Laboya tidak memiliki pendeta dan pelayanan sakramen dilayani oleh pendeta konsulen. Pada tahun 1994, pendeta Bapak L.L. Hudi STH dipanggil menjadi pendeta Jemaat Laboya. Pelayanannya berakhir pada tahun 1999. Kembali lagi Jemaat Laboya menyendiri tanpa pendeta selama beberapa tahun. Pada
Pada tanggal 12 Agustus 2001, Jemaat Laboya melaksanakan pemilihan pendeta dengan calon vikaris Umbu Mopung Elizabeth L. Sulu SSI Teol sesuai hasil dari pemilihan warga Jemaat Laboya. Maka yang terpilih sebagai pendeta adalah vikaris Elizabeth L. Sulu SSI Teol pada tanggal 21 Maret 2002. Vikaris Elizabeth L. Sulu SSI Teol ditabiskan menjadi pendeta Jemaat Laboya sampai saat ini. Setelah memekarkan beberapa jemaat, wilayah pelayanan GKS Jemaat Laboya saat ini terdiri dari 1 pusat dan 4 cabang, yaitu Jemaat Pusat, Cabang Ngora-Daiko, Cabang Batakapuda, Cabang Tanah Padu, dan Cabang Tanah Nyale. Adapun pelayanan yang dipercayakan kepada saya, memimpin ibadah minggu baik di pusat maupun di cabang-cabang, melayani ibadah rumah tangga, mengajar anak sekolah minggu, mengajar katekisasi, mengikuti ibadah rutin sekolah, ibadah rutin PPA Cahaya Kasih, ibadah komisi perempuan, ibadah komisi bapak, dan komisi pemuda, memimpin ibadah penghiburan, menyusun liturgi bersama para pelayan baik pusat maupun di cabang-cabang, mengikuti ibadah PA pelayan, mengikuti doa pelayan setiap hari Sabtu dalam rangka mempersiapkan pelayanan untuk hari Minggu, memimpin ibadah syukuran ulang tahun PPA Cahaya Kasih fiskal ajaran baru, mengikuti retret pelayan dalam ibadah refleksi, mengikuti ibadah kar, mengikuti ibadah peletakan batu pertama di 2 cabang, Calon Mekar, Cabang Batakapuda, dan Cabang Ngora-Daiko, mengikuti rapat pelayan, mengikuti rapat kar, mengikuti rapat pemuda, dan evaluasi pelayanan dalam 1 bulan, mengikuti sidang jemaat pusat dan cabang yang disatukan di Cabang Batakapuda dalam rangka pemekaran kedua cabang Batakapuda dan Ngora-Daiko, dan juga pemanggilan pendeta untuk cabang Batakapuda dan Ngora-Daiko, membuat beden sayur untuk pemuda, ibadah padang dan anak, ibadah toa setiap pagi atau ibadah subuh di gereja, ibadah keluarga pastori. Dalam menjalani praktik selama 2 bulan di tempat ini, tentu saya merasa bahagia, namun juga tidak terluput dari segala tantangan dan badai. Namun juga Tuhan mengajarkan saya bahwa saat kita memandang Yesus, segala rintangan kehilangan kuasa. Kekuatan kita bukan dari diri sendiri, melainkan semata-mata dari Tuhan. Segala sesuatu berjalan baik bukan karena saya, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam Roma 9 ayat 16 mengingatkan, semuanya bergantung pada Allah yang mengasihani, dan saya hanyalah alatnya, tanpanya saya bukan apa-apa. Jika Tuhan sanggup menyertai saya yang lemah, Dia pun pasti menyertai GKS Laboya. Mari tetap berpegang kepadanya. Tanpa Dia kita tiada, tapi bersamanya kita sanggup melewati segalanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang setia. Terima kasih dan Tuhan